Saya sering merasakan ada godaan setan yang sangat kuat, sehingga saya sering berpikir, apakah saya nanti akan bisa selamat dari godaan-godaan dunia ini. Sungguh saya takut apabila mati dalam keadaan su'ul khotimah, sehingga tidak bisa masuk surga. Saya tidak bisa membayangkan akan selama-lamanya berada di neraka. Apa yang harus saya lakukan agar iman saya tetap istiqomah dan jauh dari godaan-godaan setan, Ustaz? Oh, mudah itu. Ya. Kalau memang kepingin jauh dari godaan setan, hindari lingkungan setan. Kalau kamu berada di lingkungan setan mesti tergoda. Ya, maka pilih lingkungan, jangan lingkungan setan. Lingkungan itu orang yang kalau memang tidak mau digoda setan, pilih lingkungan orang-orang yang baik. Seperti surat Al-Kahfi, diingat lagi ayo coba. Surat Al-Kahfi ayat 28 itu milih lingkungan. Allah yang memilihkan itu. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Perhatikan betul ayat itu. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, itu kan. Perintah Allah apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Hendaklah kamu sabar berkumpul dengan orang-orang yang aktivitas hariannya dari pagi dan senja itu hanya mengharap ridhonya Allah. Harapannya itu bukan apa, mengharap ridhonya Allah. Ya. Aktivitasnya itu hanya mengharap ridho Allah. Artinya amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan baik, yaitu tentu orang-orang baik. Jadi singkatnya, suka berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik tentu musuhnya setan. Karena setan itu selalu mengajak berbuat jelek dan berbuat keji. Lah orang baik tidak mau diajak berbuat jelek dan berbuat keji. Maka supaya tidak terpengaruh itu kumpul dengan orang-orang baik-baik. Kelanjutan ayat wala ta'tu 'ainaka 'anhum ya turidu zinatal hayatid dunya. Jangan matamu berpaling ya. Wis amar orang baik-baik itu akhirnya noleh yang jobo ya, tertarik dengan kebiarnya, kemewahan hidup dunia. Kalau kamu sudah tidak kerasan berkumpul dengan orang-orang baik, kepingin berkumpul dengan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia tadi, akhirnya kamu lupa mengingati Allah. Kalau kumpul orang baik itu aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Kalau sudah tertarik dengan kebiarnya dunia, Allah dilupakan. Kebutuhannya hidup dunia. Ya, kalau sudah hidupnya yang diarah hanya kesenangan dunia, lupa kamu mengingat Allah. Kalau sudah lupa mengingat Allah, aktivitasnya tidak lagi mengharap ridha Allah, tapi kamu menjadi wa kana amruhu furuta. Kamu menjadi orang yang suka melanggar larangan-larangan Allah. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Allah pada zaman Nabi Musa dulu. Coba dibaca surat ya Al-Baqarah 61 itu. Zaman Nabi Musa dulu ada orang semacam itu. Sudah kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan nabinya, kumpul dengan orang-orang soleh. Dia tidak kerasan, karena tertarik dengan dunia tadi. Ya, tertarik dunia, hancur akhirnya, rusak. Dibaca surat Al-Baqarah 61. Al-Baqarah ayat 61.
Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ayat ini diperhatikan. Dan ini ingatlah, sebetulnya pada zaman Nabi Musa. Tapi oleh Allah ternyata ini masih disyariatkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi pendidikan ini kepada Nabi Muhammad dan umatnya supaya tidak bersikap seperti Bani Israel kepada Nabi Musa dulu. Coba dibaca artinya. dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ya, dah, ingat dulu. Jadi Bani Israil itu hidup di suatu tempat, makanannya manna dan salwa. Coba ayat itu dibaca dulu. Manna dan salwa itu, ayat belumnya mungkin. Ayat 57. Ya, dibaca. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Danatnya di situ. Salah satu nikmat Tuhan kepada mereka itu ialah mereka selalu dinaungi awan di waktu mereka berjalan di panas terik padang pasir. Manna ialah makanan manis sebagai madu, salwa ialah burung sebangsa puyuh. Ya kan? Jadi dia hidup di suatu tempat, disediakan oleh Allah makanan manna dan salwa. Manna diterangkan yaitu makanan yang manis, manisnya sebagai madu, sehingga bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Di samping itu juga mencukupi untuk kesehatan badannya. Samping itu tidak hanya manna, tambah lagi salwa. Salwa itu dikatakan itu seperti burung puyuh, ya, burung semacam daging. Jadi makanannya seperti burung puyuh itu dimasak kan ya enak, itu makanan bergizi itu, ya, untuk menghilangkan haus diberi manna. Ya, manna itu seperti madu manis. Nah, kalau makanannya salwa itu hidup di situ, Allah mengatakan, ya dah, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Jadi manna dan salwa itu makanan yang baik-baik yang diberikan oleh Allah pada mereka. Makanan yang baik-baik, baik untuk kesehatan, baik untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Artinya untuk kehidupan itu baik itu. Nah, ya Allah memberikan. Kan tidak kekurangan apa-apa kan. Di samping itu
di waktu panas terik, panas betul, musim panas, apalagi di padang pasir, tidak ada tanaman-tanaman untuk berteduh, selalu dinaungi oleh Allah dengan awan. Di matahari yang panas terik luar biasa itu ditemputi dengan awan, sehingga tidak terasa panas. Makanannya diberi mana dan salwa, pakai makanan yang bergizi, itu kan? Tinggalnya di situ bersama Nabi, bersama orang baik-baik. Aktivitasnya mengharap ridho Allah. Karena bersama Nabi kalau dia melakukan perbuatan salah tentu ditegur, diingatkan. Ya. Kalau dia berbuat salah, berkeliru, diluruskan. Artinya selalu dalam keadaan beruntung, cedak Nabi. Cedak Nabi dan cedak orang-orang soleh. Ya. Nah, suruh sabar kita. Sabarlah berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan matamu berpaling. Tidak kerasan berkumpul dengan orang baik. Alasannya hanya masalah urusan dunia. Seperti tadi. Kembali ayat 61 tadi. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Nah, kan? Sudah diberi makanan baik, mana dan salwa, bergizi, minta kepada nabinya, ya Musa, saya tidak sabar, makanannya hanya satu macam, begini saya nggak sabar. Hanya alasannya makanan, tapi dia tidak mengatakan berkumpul dengan Nabi, berkumpul dengan orang-orang soleh yang selalu jalannya lurus, itu tidak dikatakan. Alasannya tidak kerasan hanya dengan makanan satu macam. Maka dia mintalah kepada Tuhanmu ya Musa. Ya, apa yang diminta? Ya, yang diminta apa? Sayur mayur, ya, bawang merah, bawang putih, kacang adas dan sebagainya dan banyak sayur. Nah, permintaannya aja sepele kan. Makanan satu makanan nggak kerasan. Kok orang nek sayure, orang nek timune lah langsung katakan atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apa kamu akan ambil yang rendah itu? Urusan dunia, urusan yang rendah sepele itu, apalagi cuma sayur, kacang adas, bawang merah, bawang putih, timun, itu kan nilai rendah. Urusan dunia, kamu tukar. Yang lebih baik kamu buang, yang rendah kamu ambil. Apakah kamu akan mengambil sesuatu yang rendah? Kamu buang yang lebih baik, kamu hidup bersama nabimu, kamu hidup bersama sahabat-sahabatmu yang soleh, disediakan makanan hanya macam itu satu macam tetapi sudah mencukupi untuk kesehatan. Kamu anggap kurang baik ya? Malah kamu ambil yang rendah sekedar timun, sayur, kacang adas, bawang merah, bawang putih, tapi kamu meninggalkan lingkungan bersama nabimu. Maka akhirnya Allah perintahkan, ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Pergilah kamu suatu kota. Kamu nanti akan mendapatkan apa hakikat yang kamu minta. Yang kamu minta ini akan kamu dapat. Terus akhirnya lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan memburuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itu misrom. Ya dah, pergi kamu suatu kota. Nanti hakikat yang kamu minta akan terdapat. Hakikatnya itu sebenarnya kepingin pisah dari lingkungan yang baik tadi. Maka Allah katakan wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Kamu berpaling, melengos, ya. Tidak kasan lagi bersama orang-orang baik, hanya tertarik dengan dunia. Sedang yang kamu kemukakan itu sebenarnya sesuatu yang sangat hina, sangat rendah. Ya. Masa mana dan sawah cuma ditukarkan dengan
sayur mayur, kacang ada, kubis dan sebagainya, timun dan sebagainya. Rendah sekali. Di samping itu lebih rendah lagi lingkungan yang baik yang menuntun kamu ke jalan selamat ini kamu tukar dengan lingkungan yang jelek. Urusannya kalau kemarin lingkungan yang baik itu hanya mengharap ridho Allah, tentunya akan berbuat baik yang tidak diridhoi Allah, tidak dilakukan yang harap ridho Allah. Dan kamu urusan dunia sudah, tidak pernah mikir Allah, tidak pernah mikir ridhonya Allah, yang penting dapat dunia. Ya, maka kamu akan dapati. Kamu tukarkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, akan kamu dapati kehinaan, kenistaan, dan kemurkaan dari Allah. Itu yang didapat. Nah, itu pelajaran kan. Padahal itu untuk Bani Israel. Tapi masih diabadikan dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi umat Muhammad ini juga. Kita kan sepele itu. Tapi kalau saudara mau memperhatikan dalam artinya, kita sudah ngaji dengan baik-baik, ya tidak kelaparan. Tiap hari ya makan 3 kali, paling tidak 2 kali, tidak kelaparan lah, cukup bisa ngaji, bisa ibadah dengan tekun, kumpul dengan teman-temannya yang dibicarakan bukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tapi yang dibicarakan selalu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dibolehkan oleh Allah untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Karena Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Cari bahagia hidup di akhirat. Wala tansa nafsi baka minad dunya. Tentang dunia jangan kamu lupakan. Tapi orang ini tadi kebalik. Sudah baik-baik kumpul dengan orang-orang yang mengharap ridha Allah, tertarik matanya dengan dunia, lingkungan tinggalkan, buru dunia. Jadi dunia jadi tujuan, tidak mencari bahagia hidup di akhirat, tapi dunianya jadi tujuan, meninggalkan ridhonya Allah tadi. Akhirnya yang didapat apa? Kenistaan, kehinaan, kemurkaan Allah. Nah, kita sudah baik-baik lingkungan dipameri kalau kancane. Ya, pameri. Kalau kita pergi ke suatu kota, merubah nasib. Ya, masa di sini. Jadi seolah begini nasib jelek. Udah suatu bagaimanapun juga kumpul dengan orang-orang yang baik-baik ini nasib yang sangat baik. Dicontohkan oleh Allah pada zamannya umat Nabi Musa untuk diabadikan juga untuk umat Nabi Muhammad ini. Hanya tinggalkan ngaji ya. Kita kerja ke Korea sana, atau kita kerja ke Hong Kong. 1 bulan kita nanti udah bikin rumah. Kita kirim uang ke rumah nanti untuk bangun rumah, bangun toko, bangun macam-macam lah. Dunia terus yang dipikir. Di sini bisa ngaji tiap hari, dengar suara adzan, dengar suara ngaji, sholat 5 waktu dengan baik. Dah di sana nggak akan dapat lagi. Krungu wong adzan ini mungkin angel. Mau ke masjid bingung, nggak ada masjid. Lingkungannya sibuk cari duit saja. Ya mungkin duitnya dapat banyak. Ya. Tapi Allah mengatakan akan mendapat kehinaan, kenistaan dan kemurkaan Allah. Karena apa? Karena meninggalkan lingkungan yang baik, ganti untuk mengharap dunia saja. Sedang Allah mengatakan siapa yang hidup ini mengutamakan kepentingan akhirat, dunianya disertakan. Tapi kalau orang hidup yang dikejar dunia, tidak semua dunia kamu dapat, tapi akhirat kamu tidak dapat bagian. Dibaca itu surat Asy-Syura 20. Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ini firman Allah. Tinggal kita yakin apa tidak gitu loh. Kalau kamu hidup ini mencari kebahagiaan, keuntungan di akhirat, duniamu disertakan. Ya seperti tadi dah, mencari kebahagiaan hidup di akhirat,
hidup bersama Nabi, bersinggungan orang-orang yang soleh, makanannya cukup sudah, walaupun satu macam tapi cukup bergizi, cukup menjaga kesehatan, tidak akan kelaparan. Tapi bahagia hidup di akhiratmu, tercapai, duniamu tidak kelaparan. Tapi kalau kamu mencari hidup di dunia, akhiratmu kamu tinggalkan, tidak semua dunia yang kamu kejar itu mesti didapat. Paling kamu mengejar dunia butuh apa? 10 kebutuhan mungkin tercapai 1, mungkin tercapai 2. Tidak semuanya. Dan sedang di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib. Kalau dah dunia yang kamu kejar, tidak semuanya kamu dapat, hanya sebagian saja kamu dapat. Sedangkan di akhirat kamu tidak punya bagian apa-apa. Tidak dapat bagian. Maka sudah mau berpikir jernih, keuntungan buat kita. Tiap hari bisa bertemu dengan orang-orang yang mengharap ridhonya Allah, rezekinya tidak kelaparan. Nah, orang hidup itu sudah tidak kelaparan, mau apa lagi itu? Mau apa lagi? Tentang dunia itu ya sebanyak apa kamu miliki, kata Allah itu mata'ul ghurur, itu kesenangan yang menipu. Masa apa yang kamu senangan yang menipu itu kamu ambil, kamu buang dengan kesenangan yang sesungguhnya. Maka dengan istilah atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi wa khair. Apa kamu akan menukar ya kehidupan yang rendah ini, kamu ambil, kamu buang kehidupan yang lebih baik. Hanya kehidupan bahagia yang di akhirat nanti akan bahagia, tetapi dunianya pun tidak sengsara. Apa kamu akan tukar sekedar memburu kehidupan dunia, akhiratmu kamu tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah mulai kejar dunia, ini lupa semua. Makin banyak dunia yang didapat, nanti walaupun tadi pulang kerja dari ya Jepang atau dari Saudi, pulang bawa uang banyak, ngingok pengajian iki wis wegah. Ya, baru lewat dulu pengajian ini, wih, kelingan zaman aku luwih nang kono nganti pegel ra bubar-bubar. Ya, ora bubar-bubar. Karena menikmati dunia tadi. Tapi ketika masih berkumpul orang-orang baik, walaupun sudah jam 12 jam 1 berkumpul orang mingket kan nggon. Tenang-tenang saja. Tapi kalau dunia sudah jadi tujuan, ulah lungguh ngene iki wis. Ya, zaman iki akhirat yang diburu, tenang-tenang saja. Barang saya sudah beralih dunia, kelingan aku lu nang kono entuke apa, kayak mah pegel kabeh. Dadi wis ora lungguh dadi pegel. Ketika masih duduk tidak. Karena harapannya lain. Nah, inilah dunia. Maka dunia itu menipu betul. Banyak orang tertipu karena dunia. Ya, orang perang-perang itu karena dunia. Ya, orang Islam yang terjadi peperangan karena urusan dunia. Bukan urusan akhirat, bukan. Kalau urusan akhirat takut dia. Orang Islam perang sama orang Islam takut karena di akhiratnya dijanjeni oleh Nabi al-qatil wal maktul finnar, di neraka. Ya, takut. Apalagi sudah tadi saya takut sekali kalau di neraka selama-lamanya. Kalau tidak selama kamu tidak takut ya. Saya mau masuk neraka hanya 3 hari saja itu tidak takut kamu. Nah, tidak ada neraka 3 hari. Itu juga cita-citanya Bani Israil itu. Tegur untuk ini, alah paling saya hidup di nerakanya beberapa hari yang dapat dihitung. Artinya saya nanti di neraka paling sebentar. Ya, sebentar. Mengapa sebentar? Karena dia merasa menjadi kekasih Allah. Di samping itu, dia mengimani nabi-nabi yang lain, hanya mengkufuri satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Allah, kalau kamu mengkufuri Nabi Muhammad, berarti mengkufuri nabi-nabi seluruhnya. Dan kamu tidak dikatakan beragama. Tidak dikatakan beragama. Kalau kamu tidak menegakkan ajaran Al-Quran. Baca coba ayatnya. Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 68. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah
hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Muhammad dari Tuhanmu, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Nah, ya kan? Kalau dia mengatakan saya di neraka paling sedikit, hanya sebentar, karena saya mengimani nabi-nabi seluruhnya, hanya Muhammad yang tidak saya imani sebagai nabi. Maka andai kata masuk neraka kan cuma sebentar. Padahal Allah mengatakan dalam surat Maidah ayat 68 ini, hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kamu tidak dikatakan beragama sedikit pun, artinya kafir. Sedikit pun kamu bukan orang beragama. Sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, kalau kamu mengaku umatnya Nabi Musa, menegakkan ajaran Injil, dan menegakkan ajaran Al-Quran. Jadi kalau kamu mengaku umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, mesti mengimani Nabi Muhammad. Ya, karena dalam kitab mereka itu ya disebutkan kenabian terakhir Nabi Muhammad supaya mereka mengikuti dan membantu kenabian Nabi Muhammad itu tugas-tugasnya ditolong. Ya. Kalau kamu tidak mengimani Nabi Muhammad, jangan mengira kamu masuk neraka hanya sebentar. Kamu tidak mengimani Nabi Muhammad berarti kamu mengkufuri nabi-nabi seluruhnya. Maka tidak dikatakan kamu orang beragama. Ya. Jadi hanya masalah dunia bisa menggugurkan amalan akhirat. Nah, ini maka juga untuk kita, jangan sampai kita sudah berkumpul, bergaul, beraktivitas, ya hanya masalah-masalah din yang kita tuju kehidupan di akhirat, ya terkalahkan dengan terpikat dengan masalah-masalah dunia. Yang dunia itu dikejar sampai dimanapun, mempunyai banyak seperti apapun, itu kesenangan yang menipu. Dengan kata lain, jangan kamu menukarkan kesenangan yang hakikatnya senang sesungguhnya, kesenangan yang hakiki kamu tukar dengan kesenangan yang tipuan saja. Nah, maka khususnya kamu pilih teman yang bergaul dengan lingkungan yang baik. Kalau ada lingkungan yang baik, pertahankan itu. Sabar, kata Allah, wasbir nafsaka. Sabarlah dirimu berkumpul dengan orang yang baik. Jangan kamu terpengaruh dengan gebiarnya dunia, kamu tinggalkan lingkungan yang baik, kamu buru tentang dunia tadi, tertipu kamu.